lalu berhubungan dengan mereka dan lain. Maka karena kita bergiliran ya, baru sudah kerja bersama semua. Ada siap-siap loh. Konten YouTube Pak. Silahkan subscribe nanti muncul rapat. Berapa subscriber? Alhamdulillah 1 minggu Pak Yen 340. Nah, kalau begitu, ini ada peluang bagi YouTuber. Ya, kan yang paling banyak itu misalnya kan yang trik-trik itu ya, tips itu kan. Iya, tutorial. Nah, nanti ada lagi tutorial kuliah tatap muka. Mana Regan? Jadi berebut konten. Untuk ketua panitia ini kemarin disepakati kita coba Jadi lagi dulu juga sini nah. ini kepada Pak Hatta Azmi. Yeay. Selamat Hatta. Makan-makan ya XO. Gantian pula lah ya. Iya. Tuh temenan. Jangan Pak, temenan. Artinya Pak Badar ya. Ya Allah. Sama tuh FK Buat tutorial cara menyelenggarakan yudisium. Iya betul. Jadi seluruh panitia sudah sebenarnya kita semua di sini. Nah, jadi tinggal nanti yang panitia ya, nanti persiapan SK ya, nanti sekolah rapi. Nah, tinggal dilaksanakan ya, persiapkan aja. Format acaranya ya, tidak jauh beda dengan itu. Walaupun kita sudah kuning, tapi tetap saja harus dengan menjaga protokol kesehatan. Karena itu dia walaupun offline tetap terbatas juga, tidak ramai-ramai. Ya. Kira-kira seperti yang kemarin kita offline juga. Nah jadi silakan nanti ya Hatta ya, Pak Hatta, Badar dan teman-teman lain tolong dikondisikan, dipersiapkan. Lihat saja arsip-arsip yang lama. Ya, arsip-arsip yang lama kan ada itu. Susunan acaranya, SK-SK-nya kan ada semua yang lama. Tinggal diperbaharui saja. Tidak jauh beda dari kemarin lah. Jadi itu mungkin ya. Cuman panduan hukumnya kira-kira sekarang ini acara tanggal 24 September hari Jumat pagi ya secara offline. Kemudian pendaftaran sudah dibuat. Nah, tinggal nanti mungkin men-setting ruangan, menyiapkan spanduk, kemudian menentukan pengisi acaranya. Nah, itu tinggal dipersiapkan saja. Acaranya dari kita untuk kita seperti kemarin lah ya, tidak terlalu banyak mengundang banyak orang. Jadi selain dari Hatta dan Pak Badar, di backup oleh kita semua yang ada di sini. Offline apa online Pak? Offline. Ketua panitia jadi Inggris dan sudah ya Tuh guys yang bully. Badarudin Nazar Kasih, sekretarisnya Gita Astrid, seksi acara itu Pak Farid. Siti Alisa dan kawan-kawan. Iya. Anissa, Pak Anissa, Pak Ian, Anissa berangkat Pak katanya. Jadi Pak Farid be. Berangkat ake, jangan nyari kamu, aku bayar dewean gawe. Pokoknya kita semua di sini lah. Ada. Sekretariat ini terus sekretariat Ibu Yunani, Pak Mustaribi dan kawan-kawan. Lengkaplah nama sini bisa saya usul kami. Pokoknya kita
kita semua di fisik ini lah. Perlengkapannya, nah ini Pak Yudian cucu dulu nih. Yudian Galva. Salah aja Pak. Oh, salah. Iya. Salah ketik jawaban. Salah ketik. Kita lengkap, salah ketik. Penerima tamu ini Mariatul Ditya dan kawan-kawan. Bawah. Abang bagian konsumsi. Ya intinya ini memang baru rancangan ya, kita bagi lagi. Tapi jelas semua kita yang ada di sini terlibat semua ya seluruh sini. Nah jadi setelah ini nanti silakan komunikasikan data ya, sama Badar ya. Ya rombongan ini kan sudah paham semua nih. Ada ide-ide baru mungkin silakan dibicarakan dengan Pak Rofi. Termasuk nanti kalau mau dana dari peserta berapa akan dipungut? Silakan bicarakan dengan Pak Rofi ya. Pak, di hotel loh Pak kita Pak. Padahal nih, bawa terus. Demi konten katanya Pak. Konten. Iya kan, dia mau tadi pertama di sini di hotel. Hanya ada melapor. Ada ngomong aja lah belakang. Cek. Iya. Acara di bawah saja. Jadi mungkin nanti komunikasikan dengan Tutupi. Tanggal berapa? 24 ini. Di mana tulisan Eko? Volume. Ini Bukan Eko. Eko. Ini Nah. Cek satu ya. Oh, Eko ini Pak. Ini jauh. Ekonya udah rendah. Ekonya Pak ini acara nih kan pertama kali offline Kak. Kamu sama orang tua ada Pak? Sama orang tua ada? Iya, maksudnya sama orang tua ada Pak? Kemarin kan enggak ada orang tuanya Pak, kemarin keluar. Ada di luar. Tidak dong. Oh iya lupa ya. Dalam tapi tak kayak dampingi. Tidak ada dampingnya benar ya. Iya, kan cuma sendiri ya orang tuanya. Itu dah yang dua ini. Iya ya lupa aku. Tapi tidak keseluruhan orang tuanya Pak Farid. Cuma yang berprestasi beda salah. Nah kalau Ya? apakah melibatkan orang tua Ya? atau tidak, itu nanti lihat dulu jumlah peserta. Kalau peserta tidak terlalu banyak, kalau sama orang tua yang juga memadai, ya silakan. Mereka ikut orang tua sebetulnya makanya. Tidak Pak yang berprestasi beda salah. Perwakilan bae. Nanti lihat jumlah peserta. Kalau status paling mau sudah kuning, berarti nggak masalah ya. Kuning. Nah, kalau peserta misalkan cuma 20 orang, tambah orang tua wali 40, 60, 10 ya. 60. Karena masih bisa lah, masih bisa. Masih bisa lah. Gua nggak tahu perkiraan dari Ilkom cuma tahu aja berapa orang lah kira-kira? kalau tadi lebih dari 10 ya. Lebih dari 10 Pak. Dari 10 ya. Iya, tapi Jadi- karena pasti jumlah kan mereka ada yang proses pembimbingan di akhir-akhir gitu. Kalau info tuh ya berapa kira? Lebih dari 10 tapi kalau gue marah. Itu berapa? Kalau 15 kan 30. Berarti antara 12 dan 13. Berarti bisa 22 nih, Be. 22 berarti ya. Paling 25 kan udah nyampe 30. Oh ya 25 berarti Pak. Kurang beri 25 tambah orang tuanya 50 berarti 75. Atau orang tuanya kita batasnya 12 sama 1 orang. Setengah Masih. bulan. Dua-duanya gitu kan. Sebenarnya paling lebih banyak yang kemarin kan bisa sama orang tua. Satu-satu ya orang. Ya silakan ya teknisnya disiapkan. Mudah-mudahan juga ya, mudah-mudahan juga ada yang berprestasi ya. Ada yang mungkin ada yang PK misalnya. Bu Reza ada Bu? Ada yang 2017 ada yang belum nggak? Ini yang Nah, IPK-nya berapa kemungkinan ya? 85 itu adalah si Wah, YouTuber nah. YouTuber. Ya, berarti ditawarkan ya universitas Banyak yang masuk. Terus Novia itu 8 ya standar ya, karena banyak fakultas lain juga banyak itu. Kalau misalnya ada yang lebih atau punya prestasi lebih dari di luar. Jika kita sodorkan ke universitas
fasilitas kalau jadi investasi. Oke ya, untuk yudisium selesai itu ya, tinggal dipersiapkan saja. Tanggal 24. Yudisium. MC-nya Pak Farid. MC-nya siapa mahasiswa? Ngajinya Pak Farid ini, Pak Afif. Nyari. Itu tugas Pak Afif. Kalau ngaji, silakan kalau bisa dari peserta itulah. Iya. Ada yang bagus tapi ya. Doa Pak Regen. Jangan Pak. Dabing. Ada ya bisa doa dabing. Hari ini juga Bu Eti tadi tidak bisa hadir ya, katanya dia kecelakaan Gojek. Cuma dia ngomong belum ya. Pantesan datang. Kalau ibu bangun dulu deh. Jangan kalau bangun aku udah baca dulu. Iya itulah maksud kami. Paling aku nggak suka dia. Oke ya. Juga kapan nih? Untuk yudisium ya, silakan dipersiapkan saja. Tinggal sambil jalan aja dipersiapkan itu kan, cek jumlah peserta, SK-nya, kemudian bannernya, kemudian lagi itu foto bootnya, kemudian yang Udah pakai foto booth ya Pak dekor gagal ya. kalau bisa mungkin buat Berarti Pak anggarannya untuk nak di ke mahasiswa bang nak dihitung dulu Pak hitung dulu lah. Oh iya oke lah. Tidak kita tanya dengan Nisa, kan dekor Nisa. Sama menutupi juga masih menutupi kan. Kan ini kan anggaran tidak dikati ada anggaran dipututi. Ini kan mahasiswa, tidak kate yang spanduk yang dari pututi. Nah, tidak kate tornyo itu tuh kate anggarannya. Itu mahasiswa itu tuh. Nah, ya lupa aku. Lupa aku melewati batas. Sorry saya Pak Hatta. Iya, aduh bukan anggaran yang dipututi itu hanya batas spanduk sama makan. KT yang buat yang foto booth, dekor, aduh tidak dibebankan. Aduh, sound system pun mahasiswa yang nanggung. Tapi kalau sistem kita sudah ada. Nah, kemudian sekarang ya, untuk yudisium bisa ya di jalan aja ya, persiapkan aja ya. Siapa? Tidak perlu ditanya lagi ya. Tinggal di jalan aja. Satu tes sini terus cek. Oke. Nah, kemudian gini Pak Ibu. Nah, satu lagi nih yang penting ya. Ini kemarin itu kita sudah dapat surat ya. Sebetulnya surat pertamanya itu dari Dirjen Diktis dari Pak Dikno yang sudah memberikan lampu hijau untuk dilaksanakannya kuliah tatap muka terbatas di perguruan tinggi termasuk di kita dengan beberapa ketentuan-ketentuannya gitu ya. Misalnya kalau daerahnya masih status oranye, Pak Farid, sebenarnya satu sama semester 3 kita semester pucuk kalau ngajari online tetap. kalau kuning itu boleh 50%. Itu ketentuannya, beberapa ketentuan lain juga ada. Nah, dari situlah kemudian dari tingkat universitas kemarin sudah rapat ya, diturunkanlah menjadi beberapa aturan-aturan lainnya. Silakan Bu Tuti. Nah, waktu rapat kemarin di kantor pusat ya, sebetulnya kita yang ini sudah kita rancang ya, sebelum rapat itu. Jadi waktu rapat itu kita sudah siapkan materi kita, sudah ada bahan gitu ya untuk pelaksanaan ini. Intinya bahwa di FISIP Widadevata atau di UIN ini pada semester ini itu akan melaksanakan perkuliahan tatap muka terbatas.
Nah, sebagai acuan juga, ini akan ada PWM ya, perkemahan Wira Nusantara ya. Itu Oktober kalau salah, kalau berapa saya lupa. Itu nasional ya. Nah, salah satu ketentuan dari PWM ini ya, indikator apakah PWM ini akan sukses atau tidak, karena tuan rumahnya lakuin, karena dia sifatnya offline ya. Nah, salah satu indikator nanti adalah pelaksanaan perkuliahan tatap muka terbatas ini. Jadi kalau perkuliahan tatap muka terbatas ini dinyatakan sukses, maka PWM juga bisa dilakukan. Nah, karena itulah akhir bulan ini sudah dilakukan. Kemarin hasil rapat mengatakan bahwa kuliah tatap muka terbatas di lingkungan UIN akan dilaksanakan minggu keempat bulan September 2021. Jadi minggu keempat ini hitungan saya dari tanggal 20 September hari Senin itu sudah mulai melaksanakan kuliah tatap muka terbatas. Nah, ada beberapa ketentuan umum dari universitas. Sebetulnya mereka itu ngadopsi dari kita juga, karena kita yang buat duluan seperti ini. Mereka belum buat, nah kalau kita rapat kita sudah ada bahan, jadi ngadopsi lah beberapa hal ini. Ini juga arahan dari mereka, diskusi dengan mereka juga, yang prodi juga saya sampaikan. Nah, jadi apa Ibu ya? Untuk perkuliahan tatap muka terbatas ini, memang kita harus agak sedikit hati-hati. Karena kondisinya sekarang tetap masih berisiko. Oleh karena itulah arahan dari Diktis itu silahkan dilakukan, tetapi tetap dengan menjaga aturan-aturan protokol kesehatan yang ketat katanya, dan harus terus diawasi serta dievaluasi. Nah, kita memang sudah sangat ingin ya mungkin melaksanakan kuliah tatap muka ini. Sekolah-sekolah juga sekarang kan sudah mulai dibuka. Nah, oleh karena itulah di UIN juga akan mulai dilakukan. Nah, di sini ada beberapa ketentuan umum ya, sesuai dengan surat dari Menteri itu, Diktis itu. Yang pertama, kuliah tatap muka terbatas ini hanya bagi mahasiswa semester 1 dan semester 3. Nah, ini juga kalau diperhatikan, ini bukan dari kita ya, dari Diktisnya, dari pusatnya yang membuat aturan ini. Hanya bagi mahasiswa semester 1 semester 3. Artinya angkatan 2020 dan 2021. Mungkin pertimbangannya anak-anak yang 2021 inilah yang belum pernah ketemu dengan kita secara langsung. Ya kan, 2019 kan sudah dulu. 2021 kan tidak pernah, 2020 juga tidak pernah. Ya, karena itulah hanya bagi mereka saja. Jadi kalau Bapak Ibu yang ngajar dari semester 5 atau di semester 7, ya otomatis tidak perlu tatap muka terbatas. Masih tetap online juga. Hanya bagi yang kuliah tatap mukanya itu hanya yang semester 1 dan semester 3 saja. Kemudian juga dengan ketentuan ini, kemarin juga dimunculkan juga, selain dari kuliah tatap muka bagi mahasiswa semester 1-3, juga bagi mahasiswa yang praktikum. Nah, kalau kita kan tidak ada praktikum. Praktikum lab di sini ya. Saya lab biologi, lab fisika, kan itu kan susah untuk online. Jadi mereka tetap ke situ. Pengecualian juga kita adalah kami yang mata kuliah praktek ya, terutama praktek ritual kemahiran ritual keagamaan. Ya. Kemarin yang dipegang oleh Pak Bali dan Pak Afriyadi ya. Sekarang sudah ada itu dia kaderisasi. Eko selamat ya. Selamat ya. Beda usia. Kapan tinju mata kuliah praktek ritual keagamaan mulai sering mulai. Kalian Jangan dia maliki berhasil. Jangan praktek itu apa tuh? Pernikahan. Syaratnya memang sudah nikah. Iya, lagi jangan. Ya, tentu
mengajar itu? Pak Mali kan pensiun. Badan ya. Masa makin di sah gitu ya? Lain doa Pak. Salah penulisnya itu. Kembali Pak Erik lah. Kayak sah. Putri tanya, dah aman di wajib, memang ikut penuh. Amal sengaja itu loh, amal sengaja itu loh. Iya, ada ujian itu. Dia udah pernah diwajib. Ada wajib. Lupa gitu ya. Oke ya. Jadi kuliah tatap muka terbatas hanya bagi semester 1 dan semester 3. Itu pertama yang harus perhatikan. Ini ketentuan dari kritis, mau tidak mau harus kita turuti. Mata kuliah ini Pak Ian, film opini publik itu harus praktek. Ya kalau yang mata kuliah praktek, ya yang harus praktek, ya silakan. Boleh juga. Karena memang ada pengecualian. Kalau masih mata kuliah yang praktikum, yang praktek, itu memang dibolehkan. Ya, dibolehkan. Tapi tetap dengan aturan seperti itu ya. Nah yang kedua, ada syarat umum sini. Setiap mahasiswa yang ikut, sebenarnya termasuk dosen ini, harus sudah divaksin. Sudah. Minimal vaksin pertama, sebenarnya vaksin kedua yang minta kan. Ya. Tapi kan akan berproses ya. Mungkin dalam seminggu 2 minggu bisa ada vaksin keduanya. Jadi itu perhatian Bapak Ibu ya. Nah, ketentuan vaksin atau tidaknya ini sekarang kan sedang di data tuh. Dalam masalah itu siapa yang sudah divaksin atau belum, kita minta isi. Tapi selain dari itu, bagi Bapak Ibu nanti yang mengajar mata kuliah semester 3 ini yang muka ini, maka dosennya nanti yang akan memfilternya, memeriksa dia sudah vaksin atau belum, karena sertifikatnya itu. Jadi mintakan ke mahasiswanya untuk membuka itu. Kalau perintah Pak Dekan sebetulnya dua-duanya harus vaksin. Kalau nggak divaksin, ya jangan dulu. Kalau Pak Dekan ngomong seperti itu. Misalkan Pak, kan kalau kita udah pernah COVID terus belum 3 bulan, sebenarnya gitu Pak. Ya, tapi sebetulnya kan bagi masa ini kan ini ya, bagi mahasiswanya yang ditekankan, bagi Bapak Ibu dosen, sebetulnya ini saya di sekitarnya sini ya, sebetulnya Pak Dekan ya divaksin gitu ya kan, harus vaksin juga gitu. Vaksinlah merah. Ya. Sila. Tapi bagi ya, bagi mahasiswa itu wajib. Ya, wajib. Kemudian tentu lainnya, nah nanti akan kita sesuaikan, nanti akan kita siapkan perangkatnya. Setiap mahasiswa dan kita juga untuk mencegah ya, yang akan masuk ke gedung ini, ke laboratorium ini harus dicek suhu tubuh di bawah. Jadi waktu mau masuk lift di bawah itu ada pengecekan suhu tubuh dengan termogan. Kalau melebihi dari 37 ya, jadi 36 ya, melebihi dari 36 derajat Celcius, nggak usah masuk dulu. Tapi biasanya motor itu biasanya sampai 39 Pak. Suruh mendap dulu deh. Tanah. Iya, kalau kita motor tuh 39 sampai. Lagi deh, oh. Iya. Jadi disuruh mendap dulu di AC kan, biar agak dingin. Ya, silakan aja. Tapi jadi yang sakit ya. Kemudian dia Bapak Ibu ya, ada prinsip yang tidak boleh dilanggar sehingga diingat juga ya. Semua di tempat lain juga sama seperti itu, bahwa pelaksanaan kuliah tatap muka terbatas ini sifatnya adalah pilihan bagi mahasiswa dan juga dosen. Jadi bukan wajib ya. Jadi jangan dikatakan juga nanti ketika sudah ada ini, maka kita tidak boleh juga mewajibkan seluruh mahasiswa ikut, tidak. Sifatnya pilihan. Ya. Karena ada juga mahasiswa yang tidak, mungkin karena kondisinya atau bagaimana tidak bisa ikut ini. Tapi perkuliahan tetap berjalan. Terus ingat itu. Walaupun dia tidak ikut kuliah offline, online-nya dia ikut. Jadi tidak wajib ya, kalau tidak wajib dari rektorat kemarin tidak wajib.
Kalau 5 orang yang dalam ruangan, 5 orang itulah yang kita ajar. Sisanya online. Jadi sifatnya mix ya, pencampuran offline sama online. Jadi gitu. Jadi Bapak Ibu jangan dipaksakan mahasiswanya, kalau memang kondisi tidak memungkinkan untuk ikut, ya berarti dia ikut yang online. Jadi kuliah kita adalah pencampuran ya antara offline sama online. Itu ketentuan umumnya ya. Nah, bagaimana cara pelaksanaannya? Nah, di sini dibuatkan di sini sudah kita mengatur ini sosialisasi sampai ke begini, sudah disepakati Pak Dekan juga bahwa ini kuliah tatap muka dilaksanakan di dalam kelas sesuai dengan pembagian kelas yang terdaftar pada SIMAK masing-masing dosen. Artinya jadwal kuliah itu mengacu kepada jadwal perkuliahan Bapak Ibu yang ada di SIMAK. Jadi kembali ke situ. Sebenarnya biasa, yang sudah ada ruangannya, ada tempatnya ini. Tetap seperti itu, supaya tidak ada penumpukan. Kemudian durasi waktu perkuliahan sesuai dengan jadwal kuliah yang ada di SIMAK. Awalnya kemarin saya membuat jadwal ini durasinya cukup 30 menit saja Pak Dekan sebenarnya. Kalau Pak Dekan bilang tidak usah 30 menit, sama aja seperti biasa, hanya peserta dibatasi, gitu kan? Jadi tetap seperti ini. Kakek yuk. Bukan kemana dulu gitu kata ya kemana mau lagi mana gitu. Soalnya tadi itu tinggi nih. Karena kata lihat aja loh ini aku dulu. Nah kemudian jumlah peserta dalam sebuah kelas maksimal 50% ya, dari jumlah mahasiswa dalam satu kelas. Jadi kalau Bapak Ibu mahasiswanya ada 40 orang, berarti maksimal dalam kelas itu hanya 20. Kemudian setiap kelas akan melaksanakan perkuliahan tatap muka dengan membagi kelasnya menjadi 2 kelas, kelas A dan kelas B. Jadi kalau Bapak Ibu punya satu kelas 40 orang, nah itu dibagi 2 nanti. Yang 20 nya kelas A, 20 nya kelas B. Begitu. Ya. Kemudian kelas A akan melaksanakan tatap muka offline maksimal. Nah ini maksimalnya ya, maksimalnya 8 kali. Jadi bukan 16 kali ya, 8 kali pertemuan. Berikutnya pada kelas B. Jadi kalau kelas A 8 kali, kelas B juga 8 kali. Jadi gantian nanti. Jumlah keseluruhan tatap muka offline pada masing-masing kelas adalah 8 kali pertemuan. Yang offline itu tatap muka terbatas. Nah, sisa 8 kali pertemuan yang lainnya, dari 16 kan, dilaksanakan secara online, sehingga tetap 16 kali. Paham Bapak Ibu ya? Jadi dosennya tetap ngajar 16 kali tatap mukanya, terbatasnya, tetap datang 16 kali ke kelas itu. Hanya mahasiswanya yang digilir gantian. Ya. Minggu ini 1 kali pertemuan minggu ini 20 orang kelas A dulu. Minggu besoknya gantian, kelas B nya masuk, kelas A nya online. Gitu. Nanti saya pakai gambarnya yang bisa lebih mudah. Pada saat tatap muka offline dengan kelas A, kelas B akan mengikuti kuliah secara online. Nah saat itulah kita membuka Zoom, jadi barengan. Kalau sekarang misalkan saya lagi ngajar, saya ngajar ke kelas ini ada yang mahasiswa yang ada di sini, Zoom juga saya buka. Jadi yang kelas B ikut yang Zoom. Bisa pakai Zoom, bisa pakai Google Meet atau aplikasi lain. Bahkan kemarin juga dianjurkan bisa juga pakai Facebook. Live Facebook bisa. Instagram juga bisa. Ya silakan saja. Bisa juga. Bisa juga. Atau manfaatkan YouTube Anda bisa juga. Streaming Pak ya? Tapi belum streaming, belum bisa streaming ya. Nah, contohnya kira-kira begini. Ini ya Pak Ibu ya. Nah ini contohnya kira-kira. Nah ini kalau diperhatikan nanti ya. Ini dari kemarin. Jadi Bapak Ibu kalau seperti ini ya, kuliah tatap muka kita, anggap lagi dosennya. Jadi kelas A ini sebanyak 20 orang misalnya, itu
itu ngajar secara offline, ketemu kita secara offline. Ya. Kelas B-nya ikut secara online pada saat itu juga. Jadi berbarengan. Saya kemarin bilang kepada kan begini, Pak, rasanya kalau seperti ini agak kurang konsen. Atau yang online mungkin kita juga tidak bisa ngawasi online. Gitu. Nah masalah kan Bapak, mereka tidak ada masalah katanya. Mereka kan dengar suara kita. Jadi kalau kita berdiri pada kelihatan wajah tidak apa-apa, mereka yang suara. Kan minggu depan mereka masuk. Gantian. Jadi minggu depannya gantian. Jadi setiap minggu kelas itu kan. Yang ini ke sini, ini ke sini. Gitu loh. Jadi diganti seperti itu. Ya. Jadi dengan pola begini, ya, dosennya tetap 16 kali hadir. Hanya mahasiswanya tukar-tukaran. Sip-sipan. Ya, tukar-tukaran seperti ini. Minggu depan sip-sipan. Paham ya, kalau seperti itu ya. Nah, otomatis Bapak Ibu dengan cara seperti ini, ya, maka tanggung jawab utama itu ada pada dosennya. Dosennya akan menentukan mana kelas A, mana kelas B. Bisa saja Bapak Ibu nanti memilih A, B, sedangkan Bapak Ibu sendiri. Bisa berdasarkan nomor urut absen, bisa pakai istilah ganjil genap, terserah bagaimana bagusnya. Ya. Jadi nanti diarahkan seperti ini. Kemudian, ya, nah itu termogannya. Nanti untuk kita kondisikan titik. Di bawah nanti ya mulai hari ini, kan waktu mulai kuliah ini, ya, seluruh yang naik ke atas ke sini harus termogan dulu. Kasih dia ke satpam gitu mereka. Ya. Kalau yang suhu panas bisa masuk. Kebetulan kan kita dua akses masuk sebelah sana sebelah sini. Tutup ke situ. Tutup ke situ. Itu dosen dan karyawan Mbak. Ya masih masuk. Mereka kan masuk. Nah tutup ke situ. Kunci baik. Kunci boleh situ. Itu dia yang bahaya nih. Nah, seperti ini anjuran ini, ya, atas itu. Dan kemudian ketentuan lainnya adalah sebelum masuk ke kelas, ini harus diingat ya, standar kesehatan kan harus pakai masker seluruhnya, baik mahasiswa atau dosennya. Jadi tolong kita juga sebagai dosen kasih contoh gitu kan, jangan nanti mahasiswa disuruh pakai masker kita tidak. Ya, nanti harus pakai masker nanti. Ya, di situ seluruhnya wajib. Padahal wanti-wanti sekali soal ini, ya, karena rektor juga bilang itu seperti apa gitu. Karena ini uji coba. Kalau ada kasus terjadi tutup lagi gitu, langsung tutup. Nah karena itulah dan ini taruhan juga kepada perkemahan wira karya itu, perkemahan nasional itu. Kalau uji coba pembelajaran tatap muka terbatas kita gagal, maka perkemahan juga bisa gagal. Nah itu berarti tolong pakai masker itu diwajibkan seluruh mahasiswa dan juga dosennya. Kemudian kalau misalkan selesai kuliah, selesai ngajar, mahasiswanya disuruh keluar. Tidak ada lagi nomor-nomor situ. Nah tolong Bapak Ibu dosen nanti diawasi mahasiswa suruh keluar. Kalau mereka tidak ada kuliah lagi, suruh tunggu di bawah. Jadi jangan bergerombol di lorong-lorong. Kadang-kadang bergerombol di situ. Nah, satu lagi, ini yang kemarin saya bicarakannya bukti juga untuk Pak Rofi. Sebelum masuk ke ruangan, ya sebelum masuk ke ruang kelas itu, wajib seluruhnya meja kursi itu disemprot dengan disinfektan. Itu sudah disiapkan. Bukti sudah menyiapkan itu. Nanti ada botol disinfektan kecil yang bisa diisi ulang, disiapkan nanti di setiap kelas. Siapa yang menyemprotnya? Karena kita banyak kelasnya, tidak mungkin ada petugas. Jadi mahasiswa itu langsung menyemprotnya. Hanya botol kita siapkan. Jadi sebelum kita masuk, kasih semprotannya. Nah, ini semprotannya, kamu semprot dulu meja itu. Ya semprot itu kan, sekilas itu kan. Setelah itu simpan lagi, taruh lagi di meja itu. Kalau kurang isinya diisi lagi, ngomongnya sama si Abdullah. Diisi ulang. Kemudian wajib juga menggunakan hand sanitizer, itu sudah disiapkan. Itu sudah ada itu di kita, semua di situ. Kemarin waktu rapat direktur kemarin bilang itu apa kita siap,
hand sanitizer, kalau maksudnya hand sanitizer cukup satu itu. Saya bilang divisi itu sudah lama, dari awal pandemi sudah ada di ruangan, sudah siap sebetulnya itu. Jadi dari sebulan harus pakai itu semua. Dan kemudian tempat duduknya otomatis harus berjarak. Nah, Bapak Ibu dosen nanti yang ngawasi. Yang sampai dengan PPP itu kan, suruh mereka berjarak. Kan sudah dibatasi isinya kan sudah 50%. Ya, dikasih jarak. Dan kemudian setiap pintu, ya, jendela kaca itu harus dibuka supaya aliran udaranya bisa keluar masuk. Ya, walaupun AC hidup tetap harus dibuka kaca-kaca itu supaya udaranya bisa keluar masuk. Nah, jadi ini ya, kira Bapak Ibu ya. Jadi sifatnya offline, sini online, gantian nanti ke sini. Kecuali kalau di sini ada tugas makalah misalnya, mereka harus presentasi. Yang ini bisa presentasi. Nah, kalau dia presentasi, dia harus buka Zoom supaya ini bisa dengar. Saya ikut. Ya, tetap. Dia sudah laptop gitu kan. Kita kondisikan lah. Selain paparan seperti itu juga harus bisa terhubung ke sini. Nah, kalau di sini ini bisa kita pakai laptop atau pakai HP juga bisa. Ya. Berarti suara kita terdengar oleh mereka. Nah, ini kan nanti kan gantian nih, kelas sini, kelas rapid sini. Ya. Seperti itu, kira-kira. Nah, ini mulai tanggal 20 September ini akan kita lakukan. Jadi tolong untuk dipersiapkan sarana prasarana itu, disinfektannya, kelengkapan hand sanitizer-nya, kita moga di bawah. Ya, kesiapan ruang kuliah kita juga kan ada di atas, tingkat 7 juga ada itu disiapkan seluruhnya. Kalau misalnya perpindahan jam-jam kuliah, ya, perpindahan jam kuliah, tolong dikoordinasikan dulu. Usahakan jangan sampai terjadilah perpindahan waktu kuliah, karena akan merepotkan nanti. Jadi penumpukan takutnya. Jadi penumpukan. Kecuali kalau Sabtu mungkin bisa ya, dipindahkan ke hari kerja, bisa. Karena ini cuma untuk anak semester 1 semester 3, tidak seluruhnya. Jadi tetap tidak terlalu ramai juga, hanya semester 1 dan semester 3. Pak Yan, botol yang untuk itu semprotan itu dipegang oleh ketua kelas atau di tiap kelas atau di ketua kelas? Di setiap kelas, di setiap kelas. Taruh di semester kelas. Jadi setelah selesai, taruh di situ, taruh di meja dosen itu. Iya. Dosen jangan keluar dulu sebelum maksudnya keluar, nanti pakai dulu ini. Banyak berminat nanti. Nah, kalau tidak ada kuliah lagi, ya serangannya tak dulu ke atas. Kalau Pak Ibu kan pasti ke atas nih, masih ke sini. Ya, Pak Maksudnya Pak, daripada kaget hilang atau kita kan ada bukan asuzon Pak, maksud aku kayak sistem itu nak membek spidol. Jadi dosen membek spidol selesai, lagi kalau selesai taruh lagi di itu kayak gitu Bu. Daripada taruh di situ. Dia banyak berminat. Iya. Karena dosen LB itu tidak tahu keluar kan dia kan. Iya gitu. Oke, boleh juga. Jadi nanti setiap akan mulai minta itu ya, minta semprotan ke atas. Suruhnya mahasiswa, bisa juga seperti itu. Nanti diatur sama untuk dia. Kita semprotan ke atas. Pokoknya si Abdul sering main nanti. Setelah itu balik lagi. Sudah, adik saya kantor sudah. Dan nanti kan dosen LB juga akan saya sosialisasikan. Kita bersama dosen LB. Dosen LB mungkin tidak terlalu banyak ya yang ada satu tiga ya. Tapi nanti kan saya sampaikan lah. Ini Pak, buka di YouTube aja Pak, nanti buka YouTube saya aja nanti saya. Sudah ada tutorialnya. Iya. Kayaknya sebelum dicek suhu suruh subscribe gitu Pak. Iya. Ya kalau sudah ada tutorialnya silakan di share. Ya. Ke mahasiswa juga ada apa-apa di share. Tutorialnya mereka tahu. Ya. Oleh lah sama iklan biar. Nanti Dragon lah jauh, kan baru nol. setelah ini nanti menjelang nanti kita juga akan sosialisasikan ke mahasiswa tentang ketentuan ini.
yang terselesaikan juga. Nah, jadi Bapak Ibu nanti juga bisa komunikasi ke mahasiswanya bahwa kelas kamu dibagi menjadi 2 kelas, kelas A dan kelas B. Caranya seperti ini. Sebagian masuk secara offline, sebagian secara online. Tapi sebenarnya ini tidak diwajibkan. Nanti kata kalau ada yang tidak mau masuk, saya pengen online aja Pak. Ya silakan gitu. Itu kan pilihan bagi mereka. Makanya ada surat pernyataannya itu. Ada surat pernyataannya. Terus nanti dijalankan sekarang itu. Surat pernyataan kesediaan untuk mengikuti kuliah secara offline. Mungkin memang ada alasan dari keluarga segala macam ya. Tapi kira-kira itu bakal bikin ini enggak Pak? Misalnya kalau tidak diwajibkan itu kan ada enggak kira-kira solusi biar kita itu tidak pegawai 2 kali istilahnya Pak, ngajar itu kan online sama offline. Misalnya ada batas mahasiswa, kalau misalnya mahasiswa itu ada 10 yang masuk di kelas itu berarti offline kita jalankan dan online kita jalankan. Tapi kalau mahasiswa yang sanggup cuma 3 ikut susah juga gitu dosen Pak, nggak ngajar offline lagi nggak sampai 1,5. Ya itu susahnya itu baik-baik. Kita susahnya itu kita tidak bisa memaksa gitu. Karena kondisi sekarang. Kalau dipaksa itu jadi masalah pula kita. Kita boleh jadi masalah gitu. Mencoba nanti pemerintahan bahwa UI memaksa mahasiswa kuliah offline. Ya karena kita tidak boleh dipaksa. Jadi ini susahnya di situ gitu kan. Nah tapi selesai tadi ya dengan online dengan mix tadi gitu. Walaupun 3 orang gitu kan. Ya ngacu pada itu 3 orang dari situ bisa kumpul di ruang kecil saja gitu kan. Kemudian aja ikut offline gitu. terus sambil live ya Instagram Pak. Nah, kemudian Pak, pembagian kelasnya gimana Pak? Pembagian kelasnya apa berdasarkan cupai sama duluan cuk masuk? Kan sudah dikasih tahu. Ada rekamannya dari negara lagi. Bapaknya mungkin tua. Saya dari pembagian kelas diserahkan kepada Bapak Ibu apakah dihitung dari nomor absen atau mau dipakai ganjil Kelas genap. kita bawa itu. Silakan. Yang surat undangan itu kan kelas istimewa. Kalau ruang kuliah itu kan sudah ada simak. Iya. Bukan Pak, itu kan kita kan pakai kelasnya berdasarkan jam kita Nah. Pak. Agak misalnya Bapak dibilang setengahnya lagi ini, besoknya lagi gimana nanti waktunya Pak? Apa? Kan minggu depan. Minggu depan lagi Pak ya. Nah, Aku pikir pilihannya dosennya tetap masuk seperti biasa 16 kali di ruang kuliahnya. Misalnya saya kuliah di ruang A di bawah, Iya kan? Saya masuk ke situ itu. Mahasiswa saya ada 40 orang. Nah saya bagilah pertemuan pertama yang 20 orang kamu hadir di sini, 20 lagi di rumah online, gitu kan? Oke, kita- Tempatnya di situ. Besok minggu depannya yang 20 yang B tadi yang datang, yang Rolling. A-nya pindah pulang. Gitu. Yang jadi masalah Pak Pada dia tak ngajar semester 1-3 Pak. Biasa ditanya disuruh oleh Ibu Putih. Dan kemudian juga dengan pola seperti ini maka ujian skripsi proposal itu sudah bisa dilakukan secara offline. Absen offline Pak. Absen pagi jam 1. Absen bukan online. Kalau absen sudah offline berarti kita sudah wajib hadir, sudah hijau. Ini belum ya, belum sekarang. Kalau di supermarketnya ya absen online. Digital printer kayaknya susah lah, kecuali kalau ada yang tanpa sentuh, ya tanpa sentuh. Lah kangen ya, enggak bisa Kok bisa pukul? Baca mau Jadi dijamin. kalau karena masuk setengah jam tatap muka berarti berangkat perlu sih gitu. yang Mati variatif. untuk SPJ itu Jam. potong. Kan tidak lewat tidak jumlah, ya. Di rumah ini Kan tidak jumlah, atau ngitung jumlah peserta kan tidak kelihatan ada. Ini Karno. Dinas
SPJ terus. SPJ sekarang. Oh iya. Nah, Bapak Ibu tadi SPJ-nya foto kuliah itu buat. Jadi masalah Video juga Pak ya? Hah? Video juga. Salah satu. Oh, kalau Viko baik. Foto boleh. Kalau video rekam. Kalau pertemuan pertama di video ke selanjutnya nggak usah difoto, ambil itu baik. Iya, Iya, foto nambah. Terus. Aku udah berarti itu, Bung. Itu atur-atur lah. Siapa baca edit. Nah, Pak, siapa lagi Pak? Apakah Zoom itu dipakai tiap hari pada saat misalnya tiap minggu pada saat mengajar? Aduh. Enggak, bukan Pak. Maksudnya kayak kemarin-kemarin untuk yang kayak gini juga. Apakah untuk bukti itu kayak harus memang kalau misalnya aku udah mau offline Pak, mau online, itu tetap untuk bukti foto itu pembelajaran di Zoom terus tuh sampai 16 kali pertemuan. Nanti gimana Pak? kalau untuk SPJ ya sebetulnya prinsipnya adalah ada bukti nggak kamu untuk kuliah, begitu. Ya, ada bukti ya, itu berarti kan. Jadi aturan Mau dalam aturan. intinya kan SPJ itu kan cuma untuk lihat kan kamu ada bukti nggak kuliah, kan itu kan. Nah, gitu. Dan berarti kata kalau selama itu fullnya tatap muka sampai 16 kali, tatap muka langsung seperti itu 16 kali, ya sudah tatap muka aja yang dokumentasikan. Sudah usah. Kan itu. Rangkuman itu cuma membuktikan. Kita boleh 16 kali, nah mana buktinya? Itu cuma rangkuman itu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Selfie. Supaya dia nggak gede banget. Iya, Seperti ini. Bukan Pak, untuk laporan katanya. Notulensi itu buat notulensinya. Dibuat dalam bentuk berita acara lah ini. Ini perlu untuk dokumen orang itu perlu. Lihat basic review itu pakai sastra. Nah, baik. Apa itu? Ya. Artinya ini bukan wajib juga Pak ya, soalnya kan kalau untuk semester ini kan aku ngajar full dari semester 1 sama 3 kan, agak sedikit khawatir juga kan kalau seandainya semua kelas itu bisa masuk kan, terus juga kan bisa gak sih kalau seandainya memang apalagi misalnya di kelas itu kan kata Pak Ian tadi misalnya 40 misalnya 50% 20 kan, ada kadang di kelas itu 27 tanggung-tanggung misalnya bisa seluruhnya bisa masuk dan Nggak boleh 50% dari kapasitas kelas. Berarti Kecuali kalau iya, kecuali kalau saya ada yang 22 misalnya Pak, kecuali kalau mahasiswa cuma 20 orang. Ya masuk kelas. Berarti maksimalnya 22 orang kayak gitu Pak ya? Sebetulnya kebijakan itu kan 50% dari kapasitas kelas. kapasitas kelas kan ukurannya kan. ukurannya 40. Iya. Kalau kita tiba-tiba mungkin ada 40 kan? Kalau satu 50% dari kapasitas kelas. Supaya nyamannya. kita ketahuan juga deh. Betul. Aku yakin masuk kan udah tuh. Cuma tetap harus ada sini masalah ini kan. Ada kemungkinan banyak mungkin yang memilih online. Iya. Karena masih usul. Cuma memang kalau kita tadi kan kita tidak mewajibkan teman-teman aturan itu zaman sekarang kan tiba-tiba diviralkan dulu kayak visi mewajibkan. Nah ini repot gitu. Kalau sebaliknya itu udah Mahasiswa. Iya. Siapa sih kita? Iya. Offline. Misalnya dosen udah kalah offline, bisa nggak mahasiswa masuk? Kalau dosen sakit. Ya itu. Tapi kalau sebenarnya dia dosen harus memfasilitasi ya kita fasilitasi online. Harus memfasilitasi online. Ngelis lagi. Kayak kalau Tapi di laporan itu udah kalah offline bapak itu. Bapak itu dia terus. Oh dia terus bapak itu.
10 atau kayak dari jam 10 sih, itu rata-rata tinggal di Pulau Jawa kan Bu. Ada Malang, Surabaya, Jogja. Nah, mahasiswa maba itu macam mana Pak? Apakah dia tetap nak di rolling juga? Apa dia harus tetap nak Palembang atau tetap Karena online? belum ada kepastian. Yang bersedia Pak ya? Itu kan konsekuensi. Udah masuk YouTube aku aja dulu. Nanti dimulai. Kita lihat dulu ya. Kita sedang masih proses juga nih. Kita sedang mendata, menyebarkan surat kesediaan bagi mahasiswa untuk melaksanakan ujian online ini. Offline. Nanti kita lihat data itu. Yang divisit berapa orang? Gitu kan? Kalau mereka bersedia melaksanakan ujian online, ya kalau mereka ikut di sini. Nanti kita lihat data itu dalam satu minggu ini aku sudah keluar datanya berapa orang yang siap untuk kuliah offline dan sebarang di mana. Dan itu hanya semester 1 dan semester 3. Rasa kesediaan mau ikut tidak ikut aja Pak. Posisinya Share di apa? grup Pak. Di Ya di grup aja Pak. Nah, sudah disebarkan sudah. Dari universitas dari rektorat yang mendata itu. Formnya Pak ya. Nah, sudah mendata itu. Kalau memang itu kurang akurat nanti kita buat form kita sendiri. Iya. Kita buat nanti. Ulang kalau nanti kita sendiri suruh mereka isi. Matrasi dulu. Siapa yang bersedia? bersedia dia pasti sama dosen lah gitu. Dosen yang wajib bersedia. Tinggal anak murid terus. Tapi kan sebenarnya bisa Bapak Ibu sesuaikan. Sesuaikan. Tapi kata begini loh, bisa sesuaikan begini loh. Dari keseluruhan total pertemuan misalnya kan, karena kondisi misalnya kondisi kita pribadi kan kita bisa beralasan. Ya sudah, kita cukup 10 kali saja yang kita lakukan, sisanya kita online, ya kan? Ya itu kan kebijakan apa itu. Ya. Tapi kita tidak melegalkan alat terus ini, sampai sini tetap boleh seperti itu. Kan ada ketentuan force majeure. Kalau kondisi memaksa, ya mau tidak mau kan. Misalnya hari itu Bapak Ibu sakit, kurang sehat badan, kan aturan sebenarnya kalau tidak tidak sehat badan, jangan kuliah ke kampus. Itu jangan ke kampus. Kuliah tetap jalan secara online. Begitu. Nanti kita lihat data universitas. Kalau akurat nanti kita buat pendataan sendiri. Ya. Oke, ada pertanyaan lain? Nanti ini dibuat ada surat edaran dari dekan ya, nanti dibuat surat edaran dekan tentang pelaksanaan kuliah tatap muka ini baru sosialisasi awal saja. Ini yang kita lakukan gitu kan, itu sudah bisa bersiap. 20 September. Minggu ke-4 September. Sama pokoknya. Oktober kemarin. Mulai menguning. Oh iya, Pak Amali tahun berapa di sini? 1 Oktober nggak masuk lagi. Nah, siap-siap lah pengantin itu. Putri sampaikan lah Bu. Sebenarnya saran itu nggak mesti yang sudah nikah, karena yang sudah nikah juga belum pasti baca mandi wajib. Untuk paham. Ya, coba ya, itu kan kadang-kadang untuk kembali. Itu kan dikasih pada saat itu kan Pak. Pada saat di PKPK kan kata Bapak. Iyalah, Penyerahannya. tapi komunikasikan gitu loh kan. Itu nggak besar. Nah, saran aku ini ya coba tuh guys kacau mana ya? Ini, tapi dia kata aku sendiri. Iya. Salah Bapak. Aku ada lampu. Ini yang paling. Ini bagus itu. Ini tolak itu. Ih, cantik kali. Bapak ya, itu udah isi kemarin. Siapa yang biasa? Kan nulis jalur nih. Oh, ini ada. Saya tadi sudah Ayo ini bisa ayo. Mudah Pak, ganti kepala saja Pak, siapa yang mau Coba kalau bisa ya, ini tambahan ya. Ini di luar tatap muka ya, tambahan ini. Tambahan ya. Coba itu dicetak selesai hilang. Mau foto besar. Dua yang tak sebut tidak ada. Foto selesai ini dibuat, dibingkai, uji baru buat fisik dan matahari. Ini kok lama nih? Yo itu dari PC, mungkin kalau kawan pribadi itu udah bagus. Oh iya silakan. Ini juga kan. Ini kan kenal dari fisik, kan bagus juga. Apa
Atau ini dibuat juga dulu tempel di situ untuk itu. Bagus Iya, juga. Pak. Aku deketin dulu. Ya bagi putih itu kan juga. Betul lagi kayak kita Pak. Baju putih satu lagi. Nah, itu ini ada apa? Yang ini baik Pak. Yang ini baik. Yang ini baik kece. Dari belakang ini nah itu bagian dari itu. Tapi sifatnya pada takut juga Kon masih diukur ini. Tapi tidak lemah itu Pak. Tidak kasih penelitian. Pak, usul Pak. Oh, Di kolase baik kok Pak, sih kok besar. Banyak semua. Siapa yang ada di dia semua itu tuh? Agak suruh Nah, ini ada. Ada mahasiswa itu kan. nah cukup buat itu. Sudah MPS lah suruh. Buat tiga kan, tahu sini, suka kembali, suka dua prodi kan. Iya Pak. Jadi kayak story untuk tahun 2021. Kalian sini Kata ibu tuti mana duitnya? Ada duit murah. ini yang paling sini yang bisa Ustaz. Lapar itu Pak, laparan lagi lapar itu. Itu Benar benar itu kemarin. Nah, buat tulisan kalau kawan-kawan ada kesan-pesan dari Itu pakunya dapat sih, Bu. kan lagi sih aja tuh. Jadi di mana di toko lagi. Toko banyak. Bukan jadi buku, kayak jadi tulisan ya tulisan kalau minggu hari juga sebenarnya bukan legal. Tidak sempat aja. Ada sempat lagi. Maksudnya itu tulisan ringan lah. Oke, coba bagaimana rencana kan PKPK kapan nih? Apa? Hari PKPK kapan? Tanggal 23. Oktober. Iya, ada Sabtu. Nah, masih ada. Iya, sudah lagi bukan. Nah sekarang aku nawarkan ini, kawan-kawan untuk mengenang untuk Pak Bali ini, ya, untuk mengenang Pak Bali. Kan sebenarnya pada saat PKPK nanti kita serahkan sekarang di puncaknya gitu kan, walaupun di 1 Oktober sudah pensiun, itu undangan tanggal 23 itu kan. Nah satu lagi kita buat buku bersama tentang Pak Bali. Bukan Oktober. Oktober, Bu. Kita buat buku kenang-kenangan untuk Pak Bali. Kalau udah usah buku juga udah masalah, masuk Pak tulisan dia ringan. Iya. Kalau orang satu falat. Iya, kesan kita tentang Pak Bali lah. Iya. Kalian visualisasi acara video. Nah, kalau mau seluruhnya silakan paling-paling sekarang halaman sih kalau Ya, jadi pengalaman itu dari Pak Bali lah. jadi itu gabung masih gabung. Digabungin satu. Aman dia banyak, kita jadi ke buku, aman dia dikit. Di BSBN kan. Bisa. Sepakat lagi loh. Sepakat. Oke, kalau gitu buat tulisannya. Awal Oktober itu Bu, biar bisa diproses. Paling setengah halaman itu gitu kan. Bisa satu halaman tidak Pak? Satu hari. Pengalaman kita Pak Bali Pak ya. Pengalaman Pak Bali tuliskan lah. Kalau tulisan itu kan agak berkesan hadiahnya. Jadi kan ada baca di belakang. Supaya masuk ke sana tangan Pak. Tulisan tangan. Boleh juga di sana. Oh, tulisan tangan enggak titik ulang versi lain itu pakai titik ulang. Ya masalah. Dibuat dulu kayak di atas tulisan tangan di bawah tulisan ketiga gitu. Iya, udah apa? Kita kasih dulu. Yang penting tulisannya dulu. Mana tulisannya tulisan tangan ini serang. Awal Oktober ya kumpul ya. Siapa? Ya kumpul ke junior. Iya. Jangan tadi ya berketalian lagi ya. Pengalaman paling. Pak Madi itu ini ya. Serah lah kalau ngomongnya aja. Masing-masing pengalaman pribadi masing-masing lah. Kan banyak pas dari contoh tulisan-tulisan menanggung di media kan. Ya. Silakan. Dan itu boleh siapapun ya. Boleh dari dosen, boleh dari karyawan juga silakan. Pak Mus buat juga silakan. Tuti nampak silakan masuk ke situ. Gabung galau ya. Nah, kalau video-videonya YouTuber bikin biasanya. Iya, iya. Ada foto-foto. Ya, mereka masa Pak Mus. Itu kaget.
Pak, untuk PK-PK kita tampilkan juga ada Pak. Kayak Bu Vita sama Pak Kabit juga untuk mengingat in memoriam. Ibu sudah meninggal Bu Vita. Oh iya. Boleh keluarga besar di sini. Iya gitu. Maria, bulan ini naik dari bulan ini kan sudah masuk bulan September kan, tinggal berapa bulan lagi, beberapa kegiatan masih belum dilaksanakan, masih praktikum, masih juga Survei. yang ini itu tuh di RN itu Pak, di awal Desember sudah selesai gitu. Kalau yang BLU itu yang tinggal apa pengembangan prodi itu tidak perlu berpengaruh kan, kita itu yang lain sama nunggu yang lain tinggal pelaksanaannya di RN itu Pak, takut tidak terkejar lagi. Sama ini Pak, buku Daras. pedoman akademik, SOP. skripsi, buku apa lagi tuh Pak? Pedoman skripsi sudah, yang belum pedoman akademik. Sama SOP berapa? Pedoman akademik itu tergantung dengan itu tadi. Iya. Yang itu sudah tiga tahun kan udah bikin lagi rasanya. Ya kita nanti ini kan sudah kemarin kan tergantung dengan RPS. Nah sekarang RPS kan sudah terkumpul di Sultan Ganjil. Nah kita sudah terkenal begini kita buat nih. Lagi mintanya bapak juga saya nak buat RPS sudah terkenal supaya bisa masuk ke silabus. Silabus itu bagian dari pedoman akademik misalnya. Termasuk revisi kurikulumnya. Pak, yang kurikulum itu saya sudah rancang Pak yang baru itu. Ya nanti berapa hari ini saya sampaikan ke Bapak lah. Kalau dikoreksi. Karena kurikulum MPKM itu pasti kemarin dari Lampung juga dari hitung pertemuan di Lampung kemarin, maka sebetulnya pada saat itu sudah ketok palu bahwa UIN dan Mata sudah melaksanakan MPKM mulai tahun ini sudah ketok palu. Cuma sekali belum turun, tapi sudah ketok palu. Otomatis kita juga siap. Ya. Kita sudah ada unsur sedikit yang sudah sah kan sudah ditamankan. Yang kurikulum 1 sudah ditamankan. Juga kurikulum 2004 itu. Karena beberapa MPKM itu ada kali 2001. Kalau itu sudah ditamankan ya. Juga ke depan nilai. Nah, kita sekarang menyusun pedoman MPKM di fakultas. Kalau kita universitas sudah ada ini sudah sama itu baru. Tinggal cuma di fakultas lagi. Jadi kita masuk lagi. Oke. Ada lagi lain? Cukup ya? Oke, kalau cukup ya. Yang yudisium silakan persiapkan yudisium. Nah, yang sudah tatap muka tempat ini akan disusulkan nanti dengan surat resmi dari fakultas. Depannya seperti tadi. Hapus. Jangan save. Oke ya. Baik, terima kasih semuanya. Kalau ada pertanyaan nanti silakan sambil jalannya kita ngobrol-ngobrol. Kalau saya juga boleh untuk membahas ini. Sekali lagi terima kasih ya. Dan kita sudahi dengan alhamdulillah. Alhamdulillah.